pada saat itu walaupun saya bersedih, tapi hati saya bahagia karena ternyata saya berhasil menyambungkan apa-apa yang harusnya disambungkan. Maka mulai dari sekarang hati-hati dengan sakit hatinya orang lain karena kita. Karena bisa jadi kita kerja keras, kita bekerja dengan begitu berat, tapi ternyata ada satu doa orang yang tidak ridho dengan kita. Pantes aja rezeki saya nggak ada karena sudah menyakiti satu orang. Dan setelah satu orang itu saya mulai meneliti orang-orang yang pernah saya sakiti, jumlahnya ribuan. Pantas saya minus 21 miliar karena ternyata banyak orang yang saya sakiti, dan menyakiti orang lain adalah dosa. Lalu buat apa pergi kerja kalau di tempat kerja yang kita lakukan gosip? Buat apa ke tempat kerja kalau di tempat kerja yang kita lakukan persaingan? Buat apa ke tempat kerja kalau di tempat kerja yang kita lakukan adalah mengalahkan orang lain? Lebih baik nggak kerja tapi fokus perbaiki hubungan sesama kita. Setelah itu ya silahkan kerja lagi kalau sudah nyambung. Kalau lampu mati, maka yang harus dilakukan adalah sambung dulu, baru kita bisa melakukannya. Ibarat mobil, kita selama ini ngegas, ngegas terus, tapi ternyata rem tangannya belum dilepas. Rem tangan itu adalah dosa. Lepaskan rem tangannya, ngegas mah sedikit aja. Nggak ada tuh orang yang pas pertama kali ngegas langsung dalam banget, kan enggak, nanti malah loncat. Tapi ngegas pelan, rezeki datang. Begitulah dengan ikhtiar. Ikhtiar memang ada, tapi sedikit aja. Perhatikan dosa kita. Nah, pulang dari sini apa yang harus kita lakukan? Kita mau jadi manusia ajaib, maka apa yang kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah teliti siapa yang pernah kita buat salah. Waktu itu Bapak Ibu, saya nggak cerita orang lain, saya hanya cerita diri saya sendiri. Minus 21 miliar pasti ada orang yang pernah saya sakiti, dan salah satunya adalah ayah saya sendiri. Akhirnya saya datang ke rumah ayah saya. Bapak, sekarang saya mau ganti pertanyaan. Dulu saya tanya ke Bapak, apakah Bapak ridho sama saya? Pasti semua orang tua jawabannya ridho, tapi sambil kesel hatinya, betul nggak? Halo Bapak, apakah Bapak ridho dengan saya? Ridho. Tapi sekarang pertanyaannya saya ganti, apa yang bisa membuat Bapak lebih ridho sama saya? Saya akan usahakan dan berjuang untuk itu. Saya tanya, habis sholat zuhur kita punya musola, kita buat. Ketika sholat bersama di situ, bapak saya jadi imam. Pas selesai, Pak, apa yang bisa membuat Bapak lebih ridho sama saya? Bapak saya nggak jawab. Dalam hati saya, ya Allah, ternyata memang ada yang nyangkut di ayah saya. Asar, saya tanya lagi, Bapak, apa yang bisa membuat Bapak lebih ridho sama saya? Dia tatap wajah saya. Kamu beneran mau bikin Bapak ridho? Iya Pak. Karena saya sudah minus 21 miliar, saya cari jawaban kemana-mana nggak dapat, nggak ketemu. Saya mau dapetin dari ridhonya Bapak. Saya akan berjuang untuk ridhonya Bapak. Apa yang bisa membuat Bapak ridho? Sebutin aja, saya akan usahakan. Apa kata ayah saya? Buatkan saya proyek properti di kampung saya. Waktu itu saya bisnis properti. Buatkan saya perumahan properti di kampung saya. Saya mau pulang kampung, dan saya mau pulang kampung di perumahan yang saya buat sendiri. Dan kalau kamu mau dapat ridhonya Bapak, usahakan. Saat itu langsung blank, hang, karena saya waktu itu minus 21 miliar. Udah nggak ada orang yang percaya mau minjemin uang,
bank syariah nggak ada yang percaya, tanah juga orang nggak ada yang percaya saya bisa beli. Tapi apa yang saya katakan pada saat itu, siap Bapak, saya akan perjuangkan ridhonya Bapak, asalkan Bapak ridho dengan itu. Dan secara ajaib tiba-tiba ada yang kasih tanah, ada yang kasih uang, ada yang kasih material, dan akhirnya terwujud perumahan yang ada di kampung halaman Bapak saya. Padahal yang beli cuma 2 unit 1 tahun, sementara kalau di Jakarta saya bisa jual 30 unit 1 bulan. Ini 2 unit 1 tahun. Tapi Masya Allah, saya dapetin ridhonya ayah saya sambungkan apa-apa yang harusnya disambungkan. Dan akhirnya saya nggak kerja di Jakarta, semua proyek saya tutup, fokus dengan proyek yang saya kerjakan bersama dengan ayah saya, walaupun nggak ada untungnya. Subhanallah, ayah saya senang sekali dengan satu masjid yang kita bangun di tengah perumahan. Dan kemudian setiap asar dia bilang, ini karyanya Nasrullah, ini karyanya Nasrullah. Dan pada saat itu saya menatap wajah ayah saya dan saya lihat bahwa hatinya dia sudah ridho sama saya. Saya sudah nggak peduli yang lain, asalkan ayah saya ridho dengan saya. Dan waktu itu beliau dalam kondisi nggak sehat, diabetes, gula. Tapi itu cuma asbab saja, karena memang waktunya dipanggil. Saat itu saya pamitan, Bapak, saya tugas untuk membimbing umroh, saya minta ridhonya. Apakah Bapak sudah ridho? Dan apalagi yang harus saya lakukan untuk membuat Bapak ridho? Apa kata ayah saya sudah ridho. Silahkan kamu pergi ke tanah suci, doakan Bapak. Hanya itu yang Bapak minta. Dalam perjalanan ayah saya meninggal dunia. Dan pada saat itu, walaupun saya bersedih, tapi hati saya bahagia, karena ternyata saya berhasil menyambungkan apa-apa yang harusnya disambungkan. Maka mulai dari sekarang, hati-hati dengan sakit hatinya orang lain karena kita. Karena bisa jadi kita kerja keras, kita bekerja dengan begitu berat, tapi ternyata ada satu doa orang yang tidak ridho dengan kita, dan dia melaknat kita setiap hari. Allah katakan, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Lanjutan ayat laknat itu, Allah buka rezeki dan Allah tutup bagi mereka yang dikehendaki. Siapa yang Allah buka? Yang hatinya sudah nyambung. Siapa yang Allah tutup? Yang hatinya tidak nyambung. Mungkin bisa jadi PR, pulang dari sini coba lakukan satu sholat taubat untuk orang yang paling kita buat salah kepadanya. Mungkin kita selama ini sholat taubatnya sholat taubat umum, sholat taubat usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Tapi sekarang ini sebelum ucapkan usolli, dalam hati, ya Allah, inilah dosaku kepada istriku, aku pernah menamparnya, aku pernah menyakiti hatinya, aku pernah menghinanya, aku pernah membuat dia meneteskan air mata. Maka ini malam aku ingin sholat taubat khusus untuk dia, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Rasanya beda. Lalu kemudian mulailah perjalanan keajaiban kita, dimulai dari minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dulunya mungkin 2.000, 3.000 orang yang kita tulis dalam daftar nama orang yang pernah kita sakiti. Seiring berjalannya waktu, makin tidak ada orang yang kita sakiti. Maka setelah itu, siap-siap, Anda akan mendapatkan rezeki yang berlimpah lebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.